Adik, kalau mau berjalan ke arah mau naik ke gunung itu jangan di maghrib di perjalanan di situ, harus cepat. Iya. Karena tempatnya angker, kata orang di situ. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rest Area. Dan terima kasih teman-teman sekalian yang sudah support kami. Dan terima kasih lagi yang sudah mendukung channel ini dan yang sudah subscribe, dan terima kasih lagi. Semoga teman-teman sekalian sehat-sehat selalu yang di sana atau yang di Maluku sini. Ya, ini saya lagi dengan teman saya, ini katanya ada cerita horor sedikit. Ya, bagaimana Bapak Al? Ya, siap. Kenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al, ingin bercerita sedikit tentang cerita horor yang saya alami di saat mau liburan ke Pulau Nusra. Ke Pulau Nusra ya? Iya, ke Pulau Nusra. Jadi pada waktu itu saya bersama teman-teman merencanakan liburan di pas waktu weekend. Kita berkumpul dari Jam berapa itu? jam sekitar paling jam 9. Itu udah ngumpul pada semua. Iya, itu ya? udah ngumpul. Jadi bareng-bareng udah persiapan semua. Packing, punya bahan-bahan yang mau dibawa, apa yang mau dibuat di Tempat wisata nanti. Jadi itu keberangkatan itu lewat mana? Lewat langsung dari sini di Labuha kah, atau perjalanan ke sana ke kampung lain, atau naik ke Tinting lagi? Jadi perjalanan yang kita tempuh itu dari perjalanan di darat, dari pakai kendaraan mobil. Pada waktu itu kita sewa mobil angkutan karena waktu itu pas dengan keadaan cuacanya kurang bersahabat di laut, jadi kita berencana untuk lewat darat saja, nanti baru menyeberang ke pulau dari Indomut baru ke Nusa Raya. Iya, Pulau Nusra. Karena dekat kan dari Pulau Indomut menyeberang ke Pulau Nusra itu kan lebih dekat. Kira-kira berapa jam itu kalau dari Labuha ke Pulau Indomut itu? Kalau dari Labuha ke Indomut itu palingan setengah jam kalau lewat darat. 30 menit. Nanti kalau sampai di Pulau Indomut ke Nusra itu palingan cuma 10 menit menyeberang pakai ketinting. Bodi kecil ya? Bodi kecil. Jadi pada saat kita udah persiapan sekitar jam 10 itu kita OTW ke ke Indomut, kampung Indomut. Jadi selama perjalanan itu pokoknya masih ya ketawa-ketawa, masih aman-aman, nggak ada hal-hal yang gaib yang keluar dulu. Iya, nggak ada hal-hal yang gaib. Jadi pas dari jam 10 kita sampai di Pulau Indomut, setengah jam perjalanan. Sampai di situ masih bingung menyeberangnya, belum ada itu bodi kecil. Masih cari-cari. Aduh, teman-teman yang di sana pada gak ada dan dapat itu bodi kecil. Sampai mungkin 20 menit kita cari baru kita dapat. Nah, sampai di Pulau Indomut sudah dapat bodi kecil, kita nyebrang ke Nusra. Masih aman-aman, masih hevan sampai di Nusra sana hevan. Ada yang mancing, ada yang main games, ada yang pacaran lah. Iya. Masih aman-aman. Pas sudah sore mau menjelang malam, jam berapa itu? Kalian balik jam berapa? Sekitaran jam 5. Jam 5 perjalanannya dari Pulau Nusra balik pulang ke Indomut. Kampung Indomut ya? Iya, perjalanan balik itu sampai di kampung udah ada firasat yang ini karena nggak enak karena kita telepon yang kendaraannya itu supirnya nggak angkat, nggak direspon telepon kita semua. Padahal udah dipakai, udah disewa.
Terus ini terpaksa kita bersepakat dengan teman-teman semua. Udah ngumpul, udah saling berbicara lah. Udah sampai bilang, ini kalau kita nunggu kendaraannya bisa-bisa besok baru kita pulang ke Labuha karena kan gak ada kendaraan dari Indomut. Iya. Udah terpaksa Sepakat semua nih bahwa kita jalan pelan-pelan. Nanti mungkin ada kendaraan baru kita numpang. Ya, nggak tahunya perjalanan pelan-pelan. Itu jam berapa mau perjalanan dari Indomut mau ke Labuha itu? Dari Indomut ke Labuha itu udah sekitaran jam 6. Berarti mau naik maghrib ya? Naik maghrib. Nah, kita jalan santai bercerita ketawa-ketawa ke TV. Nah, sampai udah maghrib, udah tarik maghrib. Gak tahu pas sampai di jembatan yang pertama itu dari Indomut ke Indomut gitu. Nah, udah ada masyarakat Indomut yang lagi kebun di situ, area di situ di kampung Indomut. Mereka udah bilang, "Adik, kalau mau nih berjalan ke arah mau naik ke gunung itu jangan di maghrib di perjalanan di situ, harus cepat." Iya. Karena tempatnya angker, kata orang di situ. Ya, langsung sama teman-teman juga jawab, "Iya ibu, bapak makasih udah kesingat." Nah, terus jalan sampai mau naik ke gunung pertama yang dari Indomut. Itu udah satu teman perempuan kita itu udah lain sifatnya, kayak mau kerasukan, kayak kesurupan. Mau kesurupan gitu. Nah, kayak kesurupan karena dia itu kayak memangnya entah kayak sering kesurupan atau gimana, tapi waktu itu pas dia mau kayak kerasukan ini. Kumpul semua kita teman laki-laki untuk kasih lindungi, kasih aman dulu. Dia bilang sudah gak mampu, ini jalan capek, rontak-rontak. Iya, karena di jalan situ kan naik gunung juga. Iya, naik gunung baru capek kan, kita refreshing habis ini semua. Di situ kan lumayan angker juga di situ. Angker sekali di situ. Gak tahu itu pas sampai di gunung bawa berjalan itu ada satu sosok perempuan kayak yang lewat atau ikut kita dari belakang. Dia jalan dari belakang sampai ikut rombongan itu. Iya, ikut rombongan teman-teman kita ini semua nih. Dia jalan baru dia tanya, "Kalian mau pergi kemana?" Ngomongnya pakai bahasa sini, "Mau kemana?" Saya jawab, waktu itu pas saya juga yang bercerita. Iya. Saya jawab, "Mau balik ke Labuha." "Ibu mau pergi mana?" Saya mau pergi, saya ke rumah di situ." Dia tunjuk itu, gak tahu gak ada rumah, cuma tunjuk di jembatan lurus begitu. Dia cuma tunjuk, "Saya ke rumah di laut." Pas kalian lihat itu nggak ada rumah sama sekali. Terus waktu itu posisi kan cuaca gak bagus tuh. Ini kalinya lagi banjir ini. Banjir besar lah. Terus dia bilang, "Saya ke rumah di situ ke laut." Dia pas berjalan gak berapa lama kita tengok, kok gak ada, ibu tadi sudah hilang. Ada rumah kah yang di seputaran dekat jembatan? Tak ada cahaya lampu, tak ada ini. Dia tiba-tiba langsung masuk ke jalan sedikit, langsung hilang. Langsung semua merinding. Udah panik semua. Ini gak beres, udah gak beres semua nih. Cepat sampai perjalanan langsung kita keingat tadi sama bahasa ibu yang udah mengingatkan kalian itu. Yang udah mengingatkan tadi di waktu jangan lama-lama di waktu di tikungan itu. Tikungan gunung itu. Cepat naik sampai di gunung itu. Pas di pohon yang pohon beringin, pohon besar. Itu teman kita kayak rasa ini dibilang ada yang bawa ikan ini barang-barang yang amis atau apa. Iya, saya ada bawa ikan tadi yang hasil pancing. Waduh, langsung semua buang ikannya. Dari situ langsung perjalanan. Pokoknya situ perjalanan kita semua teman-teman bersepakat kayak hitung
hitung teman-teman ada berapa, itu setiap kita hitung Ada yang ganjil, ada yang genap. Setiap hitung gitu terus, kelebihan 20, habis itu 21, habis itu 22. Wih, gak beres, jalan terus sampai di pas di gunung terakhir mau turun mau ke Labuha. Teman satu yang nama Adi, dia gak mau buang air kecil kan di satu pohon. Dia ke sana terus buang air, gak tahu tiba-tiba percikan api muncul Dari bawah tanah itu. dari bawah tanah, dari rumput percikan api muncul gini. Langsung dia pakai astagfirullah, ini apa ini? Lari. Semua kita lari langsung. Api muncul, gak langsung bertanya ke si Adi, mau bakar rumput? Enggak bakar, gue kencing tadi, buara kecil. Astaga, gak kamu langsung pucat semua, habis dia, tenaga habis. Turun perjalanan sampai di turun gunung, semua sudah capek, sudah gak mampu. Kita istirahat duduk, kaget. Pas turun gunung ada satu mobil lewat, mau ke mana? Mau ke Labuha, boleh numpang? Iya boleh, naik. Terpaksa kita numpang. Sudah capek. Sampai dari Nusrait memang sangat-sangat mistis itu kejadian itu pasca dari perjalanan Nusrait. Gangguan banyak ya. Gangguan memang. Karena itu salah satunya kan bawa hamis juga. Iya, hamis ikan itu. Hamis ikan. Perjalanan baru itu sampai kita udah sampai di rumah, sampai di kompleks, kita bercerita itu yang tadi, yang ibu-ibu yang ikut itu manusia apa bukan? Bertanya kita, manusia bukan? Dia bilang itu siapa rumah, dia tunjuk ke sana, gak ada rumah di jembatan itu. Memang sadis. Baru saya ini yang bercerita tanya, ibu mau ke mana? Saya ke rumah di situ. Kalau astaga, padahal sudah terpaksa. Kita bilang semua teman-teman, lain kali kalau liburan jangan ikut area minum saja, lebih baik ikut laut aja. Aduh, gak seperti itu, bahaya itu tuh. Kamu kejadian lagi bahaya gitu. Aduh, hancur.